Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sigit Faritaji, kelas 5XA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Jadi, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 blok atau 9 elemen yang dapat diisi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. Untuk menerapkannya, kita bisa membuat rancangan dari ide bisnis kita ke bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas terdiri dari customer segments, value propositions, channels, customer relationship, revenue streams, key resource, 7 key activities, 8 key partner, dan ke-9 cost structure. Apa itu customer segment? Customer segment bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk Anda. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis Anda. Nah, di sini saya mempunyai sebuah contoh yang pertama, customer segment. Di sini saya mempunyai produk susu jelly yang di produk saya ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, dan juga bisa dikonsumsi sama pecinta minuman manis. Elemen kedua, value propositions. Blok ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang Anda tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. Nah, nomor 2 ini, misalnya bisnis saya mempunyai responsif yang baik dan menerima COD di sekitar wilayah Bekasi. Yang kedua itu kualitas produk yang dipilih usaha saya ini yang terbaik. Minuman yang ketiga, minuman dengan berbagai rasa dan jelly. Ketiga, channel. Sederhananya, channel adalah media yang bisnis Anda gunakan untuk mendeliver solusi yang kamu tawarkan untuk sampai ke konsumen. Channel ini bisa berupa website, online, aplikasi, bahkan seorang salesperson untuk mempelajari lebih dalam mengenai channel marketing di era modern. Nomor 3 ini, di usaha saya ini, saya menggunakan media online dan media offline. Media online ini berupa sosial media, WA, Facebook, Instagram. Media offline ini saya menggunakan sebuah spanduk dan brosur. Yang keempat, 4 elemen keempat, customer relationships. Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk Anda, maka customer relationship adalah kebalikannya. Kamu harus tahu bagaimana cara bisnis Anda bisa terus keep in touch dengan para pelanggan. Bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari layanan, after sales, dan sejenisnya. Nomor 4 elemen ini
saya menggunakan diskon dan promo sebagai untuk menarik simpati pelanggan yang belum mengetahui usaha saya. Dan yang kedua, saya juga menggunakan program giveaway agar customer atau pelanggan tertarik dengan produk yang saya jual. Elemen nomor 5, revenue streams atau metode pemasukan. Revenue atau metode pemasukan tentu yang perlu kamu tuliskan adalah produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan Anda. Nah, seperti bisnis saya ini, susu jelly ini mendapatkan pemasukan dari penjualan susu jelly di online shop. Setelah itu, elemen ke-6, key activities. Elemen ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan value proposition perusahaan. Jika bisnis kamu adalah produk based atau produk base, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activities. Nah, di sini key activities saya adalah pengolahan keuangan, distribusi produk, dan kebersihan makanan. Selanjutnya, elemen ke-7, key resource merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk. Nah, seperti produk saya di sini mencantumkan alat masak, kendaraan, dan internet yang saya gunakan untuk memasarkan produk saya. Selanjutnya, elemen ke-8, key partnerships. Disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki dalam konteks bisnis. Mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Di produksi saya ini, saya mencantumkan distribusi produk dan reseller. Selanjutnya, 9, cost structure. Pada bagian terakhir ini, kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk mempermudah, struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activities, key resource, dan channel. Cost struktur di produk saya ini, saya mencantumkan biaya bahan produksi, biaya internet, biaya bensin atau biaya COD. Sekian dari penjelasan bisnis model kanvas. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.